Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran Kalkulus 1 bersama saya, Abdul Wahab. Jadi kalau kita bicara soal cerita, ya yang mengandung unsur cerita, umumnya itu ditarik ke dua materi atau diarahkan ke dua materi. Yang pertama adalah terkait relate rates atau apa? Laju terkait. Oke, ketika kita bicara related rates, kita harus apa sih? Ya, atau ciri-ciri soalnya apa sih? Nah, biasanya karena ini materinya terkait laju terkait, maka pasti dalam soal tersebut ada yang bicarain laju. Atau ibarat kata, laju itu apa sih? Perubahan. Ya, perubahan, kita sebut misalkan kalau ada X, ya, dia dalam satuan waktu. Nah, ingat, penulisan untuk laju perubahan variabel X itu kita sebut sebagai dx per dt. Jadi lihat, ketika kita bicara laju, pasti notasinya untuk dx per dt. Laju perubahan panjang, berarti dp per dt. Laju perubahan luas, berarti nanti da per dt, dan seterusnya. Oke, itu yang pertama. Jadi ketika kita bicara laju, ya atau masalah diketahui laju, itu kita pakai notasi dx per dt. Kemudian, kenapa kita temu yang namanya relates? Karena secara sederhana, relates rates ini membicarakan ketika satu variabel berubah, maka akan ada kejadian perubahan di variabel lainnya. Contoh, ketika kamu punya persegi panjang, anggap L konstan, lebarnya konstan gitu ya. Saya ingin mengubah si panjangnya. Logikanya, kalau kamu ubah panjangnya, kamu panjangnya perbesar, atau kamu melakukan kelajuan, kamu perpanjang panjang persegi panjangnya, kamu perpanjang dengan kecepatan sekian, maka pasti ada perubahan dong dari persegi panjangnya. Nilai lain yang berubah. Apa aja? Oh, tentu saja A. Luasnya berubah, kelilingnya berubah. Ya kan? Tapi ingat, ketika kita bicara laju, kita nggak bahas akhir sama awal. Tidak. Kita bahas prosesnya. Artinya, secara nggak langsung ketika panjangnya berubah, dalam satuan waktu kecepatan panjangnya berubah, maka luasnya juga akan berubah dong. dA per dt. Ya, jadi ketika panjang kita perpanjang panjang persegi panjangnya, maka luasnya juga akan membesar kan? Ya, di satu waktu yang sama. Ya, jadi ini per waktu ya, persatuan waktu. Kamu memperpanjang, maka luasnya akan secara nggak langsung diperbesar. Makanya kita berkait dengan relate. Nah, maka ketika kamu bertemu dengan relate rates, contoh soalnya apa sih? Pokoknya ngomongin laju gitu. Kalau pakai laju, siap-siap kita menggunakan konsep relate rates. Apa aja yang perlu kita lakuin ketika ketemu relate rates? Pertama, kamu harus catat semua informasi. Apa itu semua informasi? Ya, yang diketahui sampai yang kamu tanya. Apa yang ditanya? Oke, seperti kalau laju notasi dx per dt, ya, terus pada sekian, ya itu catat semua informasi. Nah, kemudian yang terpenting dari relate rates, kamu harus tahu apa related merekanya. Related mereka. Oke, nah kemudian gini, ketika kita ceritanya memperpanjang dengan otomatis dia memperluas, maka pasti kita ketika mereka sama-sama naik nih ya, sama-sama melaju, ada satu titik yang pengen kita amati. Contoh, ini ketika kita punya persegi panjang, ini kan makin lebar gitu ya, makin panjang gitu, seterusnya, pasti ada satu waktu yang kita amati. Nah, jadi nanti misalkan, oh ternyata saya mau ngamatin ini kan terus bertambah ya, terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah. Saya mau ngamatin pas panjangnya itu misalkan 5 atau panjangnya misalkan 20. Nah, nanti variabel-variabel yang kita tinjau atau yang kita amati inilah yang digunakan untuk substitusi nilai. Ya, jadi selain kita oke makin panjang, luas makin besar, kita juga akan melihat di suatu waktu itu atau di suatu kejadian dalam hal ini ketika panjangnya 20 kita lihat apa sih yang terjadi ketika P sama dengan 20? Karena kan laju bisa berubah, ya bisa naik turun kan dengan perlajuan gitu ya, percepatan. Jadi nanti itu adalah informasi yang digunakan. Tiga, setelah kamu dapat relate-nya mereka, karena relate-nya itu tidak dalam T dan kita bicara dalam
kelajuan perubahan terhadap waktu, kamu harus turunkan terhadap T. Terhadap T. Ya udah, setelah itu apa? Substitusi. Ya ini langkahnya ya, catat. Jadi yang terpenting apa? Kamu harus tahu informasinya apa, terus relate-nya. Kalau udah dapat ya udah aman. Contoh, setiap sisi dari sebuah persegi bertambah dengan laju 6 cm. Berarti apa yang diketahui? ds per dt kan, perubahan sisi tiap waktu. Berapa? 6 cm per second. Berapakah laju pertambahan luas persegi? Apa yang ditanya? dA, luas per dt. Ketika luas perseginya 16. Ah, apa sih maksud ceritanya kamu punya persegi nih? Persegi kan kalau melaju kan artinya ibarat kalau sisinya makin melaju apa? Kita laju sisi artinya sisinya semakin lama semakin bertambah sisinya, maka ya ini besar kelajuannya gitu ya. Maka kita pengen amati di suatu titik gitu. Artinya ketika dia sedang berlaju ya, panjangnya sedang naik, maka saya mau amati nih ketika dia di 16 nih panjangnya lagi berapa. Nah itu. Nah itu nilainya nanti buat di substitusi. Oke, baik. Ini udah semua yang kita dapatkan atau yang diketahui. Sekarang, apa relate-nya? Nah, ini perubahan apa mempengaruhi perubahan apa? Sepersegi mempengaruhi perubahan luas. Maaf, sisi mempengaruhi perubahan luas. Hubungan luas dengan sisi. Ya udah, A sama dengan sisi kuadrat. Ya udah, itu relate kita. Tapi ingat, karena mereka sama-sama melaju, berarti besarnya mereka bergantung pada waktu. Kenapa? Ya kan terus bertambah kan? Semakin sisinya semakin besar, ya, apa semakin lama waktunya berarti kan semakin besar kan sisinya. Bergantung pada T. Nah, ini relate kita. Terus turunin terhadap waktu. Apa turunannya? Nah, berarti D per DT dari AT parsial ya, parsial apa implisit ya. Terus D per DT dari S kuadrat T. Oke. DA per DT apa? Ya, DA per DT. Terus D per DT dari S kuadrat berarti turunkan terhadap S berarti jadi 2S, tempelin dengan DS per DT. Ya udah, ini DA per DT yang kita mau cari, DS per DT-nya udah 6. Nah, terus yang variabel S tersisa ini apa? Ah, itu pengamatan kita. Pengamatan kita ngelihatnya tuh pas luasnya 16. Kalau luasnya 16, sisinya berapa? S-nya sama dengan 4. Nah, ini yang kita substitusi. Jadi nanti ini 2 kali 4. Gitu ya. Jadi berarti hasilnya nanti 48 ya. Hasilnya 48. Oke, ada yang mau ditanyakan dari relate rates ini? Ini yang pertama. Jadi, kata kuncinya apa? Kamu harus tahu relate-nya apa. Relate-nya apa? Terus, contoh lagi. Nah, ini. Persegi panjang bertambah laju. Ya, panjangnya bertambah lajunya 8 cm. Berarti notasinya apa? dP per dt 8. Terus, lebarnya bertambah laju 3. Sama dengan 3. Ketika panjangnya 20 dan lebarnya 10. Nah, ini pengamatan kita nih. Kita mau ngamatin di waktu ini. Ya, jadi catat P-nya 20, L-nya 10. Ingat, jangan masukin di awal. Jangan masukin di awal. Ya, pegang, jangan masukin di awal. Yang ditanya apa? Seberapa cepat luas persegi panjang tersebut bertambah? Artinya pada waktu ini, yang kita amatinya di sini, berapa sih nilai luas? Berarti dA per dt. Oke, sekarang apa related mereka? Perubahan panjang dengan lebar mempengaruhi perubahan luas. Apa hubungan mereka bertiga? Ya pakai aja luas persegi. Bahwa A sama dengan P kali T. P kali L. P kali L ya. Tapi karena semuanya bergantung pada waktu, jadi kita tulis AT sama dengan PT kali LT. Jangan substitusi dulu. P20, L10 jangan substitusi dulu. Ini disubstitusi ketika kita sudah turunin. Ya, posisi yang kita amati, kita substitusi itu saat sudah diturunin. Jadi 20, 10 diamin dulu. Ya, ini dipakai ketika apa? Kita melakukan amatan. Apa tuh? Jadi sekali lagi, ini tuh bertambah, tapi ada satu titik yang mau kita amati. Kapan? Ketika panjangnya 20 dan lebarnya 10. Jadi apa? Udah dapat relate-nya, turunin. Apa turunannya? DA per DT. Turunan PL apa? Berarti kan implisit kan ya?
turunan ini kan U sama V gitu ya. U aksen kali V. Berarti dP per dt kali V-nya L tambah eh, U aksen V ya. UV aksen berarti P kali V aksen dL per dt. Oke. dP per dt-nya udah ada, dL per dt-nya 3, baru P sama L-nya masukin. Ya, 20 sama 10. Jadi idenya seperti itu. Ya, masukin ya. Jadi L sama W-nya dimasukinnya pas udah diturunin. Gitu ya, di awal jangan disubstitusi dulu. Kecuali konstan. Kecuali dia konstan. Kalau konstan substitusi di awal. Paham ya maksudnya konstan? Contoh, kalau saya tetapin, oh panjangnya berubah. Lebarnya tetap, saya nggak mau ngubah lebarnya. Berarti lebarnya masukin. Ya, lebarnya masukin. Di contoh berikutnya ya. Oke, seperti itu. Jadi ini kebetulan nggak ada konstannya. Oke, lanjut lagi. Tiga, ini sebuah tangki berbentuk tabung dengan jari-jari 5 sedang diisi air dengan laju 3 meter kubik per menit. Seberapa cepat tinggi air dalam tangki tersebut bertambah? Ya, maka gimana? Yang ini berarti apa yang diketahui? Tabung dengan jari-jari 5. Lihat ya, kamu bayangin kamu ngisi air dengan jari-jarinya, tabungnya 5. Ya, diisi air dengan laju 3 meter kubik per menit. Seberapa cepat tinggi? Ya, berarti apa aja yang dikasih tahu? R-nya 5 ya, gitu ya. R-nya 5. Terus, laju apa ini? Volume kan, meter kubik. Berarti dV per dt-nya sama dengan 3. Seberapa cepat tinggi? Berarti apa yang ditanya? H kan? Tinggi gitu, dH per dt. Oke, lihat. Apa related mereka? V sama H. Apa hubungan V sama H? Ya pakai aja luas volume tabung. Apa volume tabung? Pi R kuadrat kali H. Tapi lihat dulu, jari-jarinya konstan. Pokoknya tabungnya jari-jari konstan. Terus apa yang pengaruh? Ketinggian air akan mempengaruhi volumenya. Semakin tinggi airnya, otomatis volumenya makin besar kan? Kamu ngisi air, semakin ketinggian airnya semakin besar, volumenya makin besar kan? Jadi lihat, R sama dengan 5 di sini dipakai langsung. Jadi nanti VT-nya adalah I kali R kuadrat 25 kali H. Terus kenapa tadi di pending dulu yang tadi? Karena ini kita mau cari perubahannya. Ya, pada saat panjangnya 20, lebarnya 10. Dan mereka nggak ada yang konstan. Panjang lebar bukan konstan. Jadi disubstitusinya di akhir. Kalau ini, dia apa? Dia R-nya konstan. Langsung di awal. Pertanyaan berikutnya. Kak, ini kita mandangnya apa? Apa namanya? Kita melihat pengamatannya di mana? Biasanya kan dikasih tahu ya, seberapa cepat tinggi air di saat tingginya sekian atau volumenya sekian. Ini nggak ada. Ayo udah sebentar dulu gitu. Kita lihat kalau emang ternyata pada akhirnya nggak bisa dihitung ya berarti salah soal gitu. Tapi lihat dulu. Kita kan punya persamaannya Vt sama dengan Pi 2H kan. Nanti turunannya apa? Turunannya adalah dV per dt sama dengan 25 V per kali dH per dt. dH per dt ada, ya dH per dt-nya udah ada. Mana tadi? Salah. dV per dt-nya udah ada. Ya, kecepatannya tadi 3. dH per dt yang kita cari. Kebetulan nggak ada H sama V. Jadi aman. Bayang maksud saya? Kalau tadi, itu kan ada sudut pandang ya. Kita melakukan pengamatan. Oh, kita melakukan pengamatan pada saat panjangnya 20, lebarnya 10. Kenapa? Karena kita butuh L sama P di sini. Nah, yang ini kita nggak butuh H atau V. Kenapa? Karena kebetulan di sini nggak ada H sama V. Gitu. Jadi nggak perlu ibarat seberapa cepat tinggi air ketika volumenya sekian atau ketinggian sekian nggak perlu. Kecuali kalau seandainya nanti, oh hasil turunannya nanti dV per dt, tiba-tiba ada V kali dH per dt, baru beda lagi. Ya maka kita harus tahu, ini kita pengamatannya di mana. Gitu ya. Oke, seperti itu. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya.